Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur warganet dimanapun berada, ada berapa banyakkah jumlah hadis yang terhimpun dalam kitab 6 imam hadis, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah? Jawaban atas pertanyaan ini salah satunya dapat dinukil dari buku berjudul Ensiklopedia Hadis yang memuat keseluruhan hadis dari kitab ke-6 ahli hadis yang disebut sebagai Kutubus Sittah itu. Buku setebal 1249 halaman itu memberikan informasi bahwa secara keseluruhan terdapat 32.000 hadis. Al-Hafiz Al-Muhaddis Syekh Sayyid Abdullah Al-Ghumari berpendapat nyaris senada. Menurut penulis 81 judul kitab ini, pernyataan ulama mutaqaddimin yang menghitung berapa jumlah hadis sahih, ternyata jumlahnya sekitar 5.000-an hadis. Hanya yang sahih lizzati, tapi belum mencakup yang hasan. Bila gabungan keduanya tanpa berulang dijumlahkan, maka total mencapai 30.000-an hadis. Namun, menurut Syekh Al-Ghumari, masih ada koleksi hadis Nabi yang dhaif dan maudhu dengan jumlah mencapai 70.000 hadis. Jadi dengan demikian, jumlahnya 2 kali lipat. Hadis dhaif dan palsu melebihi jumlah hadis yang sahih. Dengan demikian, bila digabungkan keduanya, maka jumlah hadis Nabi, baik yang sahih maupun yang dhaif atau palsu, jumlahnya sekitar 100.000 hadis. Yang membuat warganet pusing 7 keliling, ada sebuah video viral yang menayangkan statement seorang Ba'alawi yang menyatakan ada Habib dari klannya yang dapat menghafal 7 juta hadis. Bahwa beliau bertemu secara yaqdah dengan Rasulullah SAW lebih dari 200 kali dan hafal 7 juta hadis. Sosok beliau yang dimaksud oleh si penceramah dalam video tersebut adalah Habib Abdullah Bil Faqih yang lahir di Surabaya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1355 Hijriah atau bertepatan dengan 1 Juni 1936 Masehi. Ayahnya adalah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil Faqih yang merupakan ulama ilmu hadis. Ayahnya inilah yang menjadi guru utamanya dalam mempelajari ilmu hadis, sehingga dalam biografinya disebutkan bahwa dia telah berhasil menghafal 7 juta hadis. Karena kecintaan terhadap para habaib di masa lalu, tak ada seorang pun yang coba memahami atau menelaah bahwa pernyataan ini sungguh tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Habib Abdullah Bil Faqih, salah satu guru dari Profesor Quraisy Shihab ini, dapat menghafal hadis Nabi sebanyak 7 juta hadis? Padahal, seperti disinggung di muka, jumlah hadis Nabi itu, baik yang sahih maupun yang dhaif, bila digabungkan, hanya mencapai tak lebih dari 100.000 hadis. Disinilah hebatnya Ba'alawi membangun cerita-cerita khurafat untuk mengglorifikasi klannya. Namun, kita anggap saja dulu bahwa benar Habib Abdullah Bil Faqih memang dapat menghafal 7 juta hadis Nabi. Kita uji dengan menggunakan logika akal sehat melalui rumusan perhitungan sederhana ini. Nabi Muhammad SAW berdakwah selama 23 tahun. 13 tahun dihabiskan Rasulullah dengan berdakwah di kota kelahirannya, Mekah. Sedangkan 10 tahun sisanya dihabiskan dengan berdakwah di kota Madinah. Jika jumlah hari dalam setahun rata-rata memiliki 365 hari, maka kita kalikan saja 23 tahun dikali 360 hari dan hasilnya adalah 8.395 hari. Dengan demikian, artinya Nabi Muhammad menjalankan dakwahnya sebanyak atau selama 8.395 hari. Benarkah di sepanjang waktu itu Nabi telah menyampaikan sabda atau hadisnya sebanyak 7 juta kali seperti yang sudah berhasil dihafal oleh Habib Abdullah Bil Faqih?
Matematika paling simpel ini akan membuktikannya dengan perhitungan sebagai berikut. 7 juta hadis dibagi 8.395 hari masa dakwah Nabi, maka hasilnya adalah 833,829 sekian-sekian. Dan kita bulatkan saja menjadi 833. Dengan kata lain, setiap hari Nabi menyampaikan sabdanya sebanyak 833 kali. Bila angka 833 ini kita bagi dengan durasi sehari semalam yang jumlahnya adalah 24 jam, maka hitung-hitungannya akan seperti ini. 833 dibagi 24 sama dengan 34,708 sekian. Dan kita bulatkan saja menjadi 34. Dengan kata lain, dalam tiap-tiap 1 jam, Nabi Muhammad SAW menyampaikan sabda atau hadis sebanyak 34 kali. Mungkinkah dalam tiap jam Nabi Muhammad SAW mengucapkan sabda atau hadis sebanyak 34 kali? Sehingga selama 23 tahun dakwahnya menghasilkan jumlah hadis sebanyak 7 juta, seperti yang berhasil dihafal oleh Habib Abdullah bil Faqih. Sedulur warganet, mencintai dengan berlebihan memang bisa membuat kita bertingkah di luar nalar, alias menjadi manusia yang melakukan hal-hal gila. Itulah yang terjadi pada umat Islam Indonesia secara keseluruhan. Karena cintanya pada para habaib, maka kita semua tidak pernah membaca data dan fakta. Kisah-kisah keagungan mereka kita anggap sebagai suatu kebenaran. Padahal cerita-cerita itu salah satunya seperti cerita Habib Abdullah bil Faqih yang dapat menghafal 7 juta hadis Nabi. Juga berbagai cerita khurafat lainnya adalah hal yang mustahil dan sama sekali tidak masuk akal. Semoga dengan narasi ini para muhibbin garis keras dan fanatik menyadari bahwa begitu banyak cerita-cerita kebohongan dan khurafat yang sengaja dibangun oleh klan Ba'alawi dalam rangka membodohi dan memperbudak kita semua secara spiritual. Terima kasih untuk sedulur warganet yang telah berpartisipasi membangun, merawat, dan menjaga channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan atensi, saran, dan kritik membangun di kolom komentar. Habaib Ba'alwi membantai ribuan ulama pribumi. Seluruh rakyat Indonesia harus tahu bahwa para habaib Ba'alwi telah berhasil membantai ribuan ulama asli pribumi Nusantara. Ini sejarah tahun 1950 Masehi sampai tahun 1945 tatkala merdeka. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dan saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia. Sejak pemerintah Hindia Belanda sengaja mendatangkan orang-orang Yaman ke Nusantara dengan ditetapkan sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, maka ribuan ulama asli pribumi menjadi agak sedikit gentar dan sedikit takut kepada VOC Belanda. Mengapa? Karena orang-orang Yaman yang dirawat oleh VOC Belanda disuruh membuat fatwa haram dan melarang seluruh warga pribumi yang mengadakan aksi perjuangan melawan VOC Belanda. Akhirnya setiap ada aksi perjuangan para ulama, para kiai dan rakyat pribumi yang melawan Belanda, maka tentara Belanda dengan bebas dan seenaknya serta sangat kejam membantai para ulama, kiai dan rakyat pribumi. Karena perbuatan tentara Belanda itu dilindungi oleh fatwa orang-orang Yaman yang ada di Nusantara. Yang membantai siapa? Yang membantai adalah tentara-tentara VOC Belanda. Yang memberikan fatwa siapa? Yang memberikan fatwa adalah orang-orang Yaman habaib Ba'alwi yang ada di Nusantara. Inilah kekejaman mereka. Oleh sebab itulah rakyat Indonesia harus mulai sadar sesadar-sadarnya. Setelah perjuangan rakyat Nusantara yang dikomando langsung
oleh para sultan di Nusantara. Bahkan semakin kuat dikomando langsung oleh para ulama, oleh para kiai asli pribumi. Hingga pada tahun 1825 Masehi sampai 1830 Masehi terjadi Perang Jawa. Perang Jawa besar-besaran yang dikomando langsung oleh Pangeran Diponegoro, oleh Kiai Mojo, oleh Sentot Prawiro Tirjo, dan ribuan ulama dan kiai Nusantara. Kemudian Perang Padri kedua tahun 1831 Masehi sampai 1838 Masehi yang dipimpin Tuanku Nan Renceh, Tuanku Pasaman, Tuanku Imam Bonjol, dan para ulama yang lainnya. Belanda mengalami kerugian yang sangat besar, kerugian di materi maupun kerugian di tentara-tentaranya yang banyak mati selama bertahun-tahun perang melawan orang-orang pribumi. Oleh sebab itulah Belanda sengaja mendatangkan orang-orang dari Yaman ke Nusantara agar melarang perjuangan setiap rakyat pribumi dan memberi fatwa haram jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah haram, ghurur, tidak sah melawan Belanda karena dianggap kurang syarat-syaratnya. Ini adalah produk fatwanya orang-orang Yaman yang membantai ribuan para ulama dan kiai asli Nusantara yang menjadi pejuang membela tanah air demi kemerdekaan seluruh bangsa di Indonesia. Setelah Belanda mendatangkan orang-orang Yaman ke Nusantara, yaitu pada tahun 1850 Masehi, ternyata perjuangan rakyat pribumi tetap tidak padam. Terbukti adanya perjuangan rakyat Banjar. Banjar ini adalah Kalimantan Selatan, dipimpin oleh Pangeran Antasari. Perjuangan terjadi pada tahun 1859 Masehi sampai tahun 1863 Masehi. Perjuangan lagi ada di Aceh, perjuangan rakyat Aceh yang dipimpin langsung oleh Sultan Muhammad Shah, kemudian oleh para ulama seperti Teuku Umar, seperti Cut Nyadin, Cut Mutia, dan kawan-kawan. Ini terjadi pada tahun 1873 Masehi sampai tahun 1904 Masehi. Kemudian ada lagi perjuangan rakyat Banten, Geger Cilegon. Ini dipimpin oleh Ki Haji Wasid dan kawan-kawan. Terjadi pada tahun 1888 Masehi. Dan ada lagi perjuangan rakyat Betawi, perjuangan lagi para Jawara Bekasi. Banyak sekali ribuan ulama yang berjuang untuk melawan ketidakadilan, melawan kezaliman, kesewenang-wenangan dari para penjajah Belanda. Dan mereka karena dinaungi, dilindungi oleh fatwanya orang-orang Yaman yang ada di Indonesia, maka tentara Belanda seenaknya, dengan seenak wudulnya mereka menangkapi seluruh para kiai dan ulama. Bukan hanya segera ditangkap, tetapi juga dibantai di mana-mana. Dan yang tidak dibantai kemudian diusir sampai ke luar negeri, seperti Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Nah, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani pergi ke Mekah Al-Mukarramah sampai wafat. Kemudian Syekh Muhammad Mahfud At-Tirmasi, Termas, di Mekah Al-Mukarramah sampai wafat. Syekh Mukhtar Al-Bukhari, orang Bogor asli, di Mekah Al-Mukarramah sampai wafat. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, orang Minangkabau, di Mekah Al-Mukarramah sampai wafat, nggak pulang-pulang. Nah, kalau pulang mereka dibantai oleh orang-orang Belanda. Tapi aneh, orang-orang Yaman yang ada di Indonesia hidupnya enak, kepena, aman, nyaman, sejahtera. Ini kan harus diungkap fakta sejarah ini. Jadi kita harus tahu mengapa orang-orang Yaman yang datang di Indonesia ini hidupnya enak, kepena, aman, nyaman, sejahtera, adil, makmur, sentosa. Karena memang mereka rata-rata diurusi oleh Belanda. Mereka menjadi antek-antek, jongos-jongosnya penjajah Belanda. Sedangkan para kiai dan ulama asli pribumi harus berjuang untuk merebut kemerdekaan. Tetapi mereka dicap sebagai pengacau, dicap sebagai perusuh, membuat rusuh negeri, mengacau negeri, memberontak kepada pemerintah yang sah,
yaitu pemerintah Hindia Belanda. Ini kan fatwa yang kurang ajar. Lawan pemerintah Belanda ke Indonesia itu merebut tidak sah. Mereka itu bukan orang Nusantara, tetapi oleh orang-orang Yaman dilindungi fatwanya itu. Inilah yang harus kita buka. Oleh sebab itulah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sudah saatnya kita ini harus tahu kebenaran sejarah. Mengapa orang-orang Yaman tidak dikejar-kejar, tidak diusir oleh Belanda? Ya, mereka memang rata-rata di fatwa, karena orang Islam Indonesia ini kalau dikasih fatwa apalagi mengatasnamakan tuduhan Rasulullah SAW, mereka akan tunduk, manut dan mengikutinya. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.